Shalom. Renungan kita saat ini diberi judul Kekayaan yang Mematikan. Firman Tuhan diambil dari Wahyu 3 ayatnya yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudaraku, kota Sardis adalah kota yang kaya, pusat perdagangan kain wol. Sebelum kemajuan semasa pemerintahan Romawi masuk, gereja Kristen sudah ada dan hidup di sana. Sardis menjadi kota yang maju dan kaya, dan hal ini berdampak pula pada kehidupan ekonomi dari gereja secara kolektif maupun anggota secara pribadi. Dengan kata lain, gereja dan anggota jemaatnya pada saat itu hidup dalam kemakmuran secara ekonomi. Bahkan kemakmuran menjadikan jemaat Sardis menjadi tidak berhati-hati, bahkan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Inilah alasan mengapa jemaat Sardis dikatakan mati secara rohani. Saudaraku, kekayaan, kemakmuran memang tidak salah. Yang salah adalah ketika kekayaan dan kemakmuran itu menggeser fokus kita, sehingga pelayanan kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena kita merasa dengan kekayaan yang kita punyai, kita sanggup mengatur pelayanan. Mari perhatikan lebih dalam, mengapa kekayaan dan kemakmuran bisa membuat jemaat seolah-olah mati rohani. Yang pertama, karena kekayaan bisa menipu. Dan yang kedua, kekayaan bisa membuat manusia menjadi tidak puas. Saudara-saudara, kekayaan pun memudahkan orang berbuat dosa. Dengan uang, seseorang mampu menyogok atau menyuap orang lain, memutarbalikkan fakta dan keadilan, dan bisa membayar demi kepuasan nafsu dan hal kedagingan. Pertanyaannya sekarang, apakah orang percaya boleh kaya? Jawabannya adalah boleh. Namun ketika menjadi kaya, ingatlah, janganlah menggantungkan hidup pada kekayaan. Mazmur 62 ayat 11c berkata, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Melainkan bersyukurlah dengan apa yang sudah kita miliki, karena semuanya adalah pemberian Tuhan Yesus kepada kita. Jika hidup kita disertai rasa cukup, itu pasti memberi keuntungan besar bagi kita. Seperti yang dituliskan dalam 1 Timotius 6 ayat 6-8. Dan jangan lupa, pergunakan kekayaan dan kemakmuran kita dengan benar untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, yang menjadi perenungan kita dari jemaat Sardis adalah kita belajar untuk tidak terikat dengan kekayaan, tidak terikat dengan mamon, karena hanya akan mematikan iman percaya kita. Semua berkat kekayaan yang dianugerahkan Bapa bagi kita, hendaklah dipergunakan dengan hikmat untuk kemuliaannya. Dan marilah kita selalu menggantungkan iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.